sum'ah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya dakwah para nabi dan rasul adalah mendakwahkan tauhid. Dakwah seluruh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengajak umatnya untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sebaliknya, bahwasanya larangan yang paling utama, yang paling besar yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah tentunya lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah hal yang berbahaya. Kesyirikan ini adalah sesuatu yang paling bahaya, virus yang paling berbahaya daripada virus-virus penyakit yang menjakiti tubuh-tubuh manusia. Kenapa demikian? Karena kesyirikan ini apabila menimpa seseorang, maka ini akan merusak dunia dan akhiratnya. Ya, karena tauhid ini, kesyirikan ini, ya, kalau menimpa seseorang, maka yang akan dirusak itu adalah dunianya dan akhiratnya. Dunianya akan dirusak, demikian juga akhiratnya pun akan ikut rusak. Demikian ya pula saking bahayanya syirik inilah yang dilarang oleh para nabi dan para rasul. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami mengutus di setiap umat itu seorang rasul, ya, an i'budullah, ya, agar mereka mengajak umatnya beribadah kepada Allah, agar mereka menyampaikan tauhid. Kemudian wajtanibut taghut, yaitu meninggalkan, menjauhkan diri dari at-taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah syirik. Makanya itu syirik ini berbahaya. Ya. Apabila syirik ini sudah masuk di dalam ibadah, maka syirik ini akan merusak ibadah itu, ibadah kita. Ya. Jadi syirik kalau sudah masuk di dalam ibadah, maka ini akan merusak ibadah kita. Dan kalau sudah ibadah kita rusak, maka dampaknya itu merusak dunia kita, terlebih lagi akan merusak akhirat kita kelak. Beda dengan yang lainnya, virus-virus penyakit yang ada menimpa tubuh-tubuh kita, naudzubillah min dzalik, ya, ini hanya merusak fisik kita, merusak badan kita. Dan seandainya seorang tertimpa musibah penyakit, dia bersabar, itu akan berubah menjadi rahmat bagi dia, penghapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dia tertimpa kesyirikan, ya, maka dia akan merugi di dunia dan di akhiratnya. Kemudian kesyirikan ini adalah sesuatu yang halus. Kesyirikan ini masuk ke dalam tubuh manusia hampir-hampir tidak terasa, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya syirkul zahir.
yaitu syirik yang nampak, ya. Syirik yang kelihatan. Yaitu seperti orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah dan dia juga berdoa kepada selain Allah. Atau dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada jin, dia sujud kepada patung, sujud kepada pohon, dan sebagainya. Ini namanya syirkul zahir, syirik yang kelihatan, yang nampak. Kemudian yang kedua, ya, namanya syirkul khafi, ya, syirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, ya. Syirik yang halus. Nah, ini yang sulit untuk kita merasakannya. Sulit orang untuk mendeteksi kalau ini masuk ke dalam dirinya. Sulit sekali, ya. Makanya oleh karena itu perlu untuk kita mengetahui hal ini, jemaah sekalian. Ya, Rasulullah SAW mengatakan asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml. Syirik pada umatku ini lebih halus daripada rayapan semut. Ya, syirik yang ada di umat ini lebih halus, marakun pelekak tedes, lebih halus. Ya. Hampir-hampir tidak tidak dirasakan. Ya, kalau ada semut jalan misalnya di tubuh kita, ya, di kulit kita, kecil dia semut itu bisa kita rasakan. Tapi kalau syirik ini lebih halus. Dek tidaknya syirik ini tamat tipe awak te. Dek tidaknya syirik ini tamat tipe atin te. Saking haluslah. Ya, makanya oleh karena itu perlu untuk kita mengetahui syirik-syirik yang halus ini. Ya. Karena ini yang jarang, sulit, ya, untuk untuk diketahui oleh seseorang ketika dia masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu, ini dia kaitannya bab yang sekarang ini, ya. Di antara salah satu syirik yang tersembunyi itu dijelaskan oleh para ulama adalah ar-riya, ya, syirik yang halus, ya, halus. Nah, yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata penulis Syekh Abdurrahman bin Musa Al-Nasr hafizahullah taala, beliau mengatakan hadza syuru'un bi abwab syirkil asghar al-khafi. Ini adalah penjelasan tentang syirik asghar, syirik kecil, ya, yang tersembunyi. Sudah kecil tersembunyi Malik. Wah, becik nyebuk. Nah, becik nyebuk. Ini dia syirik riya ini. Dia sudah kecil tersembunyi lagi, sulit makanya untuk dirasakan ketika dia masuk di dalam hati kita. Wa huma babani, dan ini ada dua bab, ya. Disebutkan di sini pertama riya, nanti yang kedua namanya sum'ah. Ya. Baik, apa itu riya? Dijelaskan oleh Syekh di sini, ar-riya'u at-ta'abbudu lillahi li ajli ru'yatin nas. Ini namanya riya. At-ta'abbudu lillah, beribadah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, li ajli ru'yatin nas, tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia. Beribadah tiba Allah lagu tujuannya adena tegita, tujuannya adena tegita si manusia. Dia beribadah kepada Allah, ya. Tapi yang diharapkan
dari ibadahnya itu adalah penglihatan manusia, pujian manusia. Beribadah ya tipe Allah Subhanahu wa taala. Lagu si meleana dengan ibadah niki adalah adene tegita si dengan ya. Beribadah karena Allah ya. Tapi tujuannya ada yang tegita si dengan, ada yang tegita ia paling pinter, ada yang tegita ia paling rajin ibadah, ada yang tegita ia paling luwes bersedekah, ada yang tegita ia paling rajin ngaji. Karena riya ini bisa masuk ke semua ibadah. Selaku ibadah tamaina ya riya. Semua bisa dimasuki sama riya ini. Pokoknya dia beribadah kepada Allah li ajli ru'yatin nas. Dengan tujuan apa? Supaya dilihat oleh manusia. Ada yang tegita si batur. Ya. Nah. Wa dzalika fima yura. Ya, yang demikian itu di dalam apa-apa yang dilihat. Dan ibadah-ibadah yang bisa dilihat tentunya jemaah sekalian. Dia melakukan ibadah ini, dia menampakkan ibadah ini dalam ibadah-ibadah si bau tegita. Dia melakukan ibadah mengharapkan pujian manusia dalam ibadah-ibadah yang bisa dilihat seperti apa? Qas-salati was-shadaqah. Contohnya salat. Ya, karena salat iki bau tegita. Ya. Was-shadaqah, bersedekah. Ya, karena sedekah ini juga bisa dilihat. Bau tegita. Ya, dia sholat. Ya. Karena ada orang yang lihat dia lama sholatnya, dihusukkan dirinya. Ya. Karena ada orang. Coba kalau sholat mesa-mesa, becak. Ya. Kalau sholat mesa-mesa, ya biasa biasa. Lagu narak dengan luar biasa aku sholat. Nah ini wah riya'na jemaah sekalian. Atau sedekah misalnya. Kalau tidak ada yang lihat, ya mungkin dia sedekahnya 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau ada yang lihat, romboknya sedekahnya malik. Mungkin yang dikasih 1, 2, 3 orang. Tapi kalau karena banyak orang lihat dia, ditambah lebih banyak lagi yang dilihat. Tujuannya sudah dilihat oleh orang. Ya maka ini namanya riya. Itu namanya riya. Nah, was-sum'ah, sedangkan sum'ah, ya, apa itu sum'ah? At-ta'abbudu lillahi li ajli isma'in nas. Adapun sum'ah yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala artinya at-ta'abbudu lillah, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan isma'in nas, memperdengarkan manusia. Ya. Dia beribadah, dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Lagu cerita aneh ya. Ya, Rubin itu sebutlah kebaikan ini, ya. Diperdengarkan kepada manusia. Ya. Maka ini namanya sum'ah, supaya orang dengar. Ada yang tahu ia dengan ia gawe ibadah. Isma diperdengarkan sama orang. Ya. Maka ini hati-hati ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita enggak sadar ya. Terkadang dia sadar sebutnya kebagusan teh julun dengan ya. Arak dengan mata wanita dia sadar sebenarnya dalam terjawab biasa baru terkadang sebutnya diri dalam melakukan kebagusan. Ya. Maka ini hati-hati. Ya, itu namanya sum'ah. Ya. Saya dalam kata itu apa gawe dia tekelam? Apa gawe dia kelem ini? Ya. Kita aku sudah uras, misalnya ada berketuang. Ya, apa gawe dia nyala di leno. Ya. Sebab kalau dia jawab bisa saja mungkin jawaban-jawaban yang sifatnya dia menyembunyikan ibadahnya. Ya. Minta apa lah istilahnya. Oh awak nyikinta anak noh. Kita uras wudu, kita tahajud. Nah, kan tidak sengaja. Keceplosan. Ya. Maka ini harus kita hati-hati. Ya, memperdengarkan ada yang tahu ia gawe ibadah supaya orang tahu dia melakukan ibadah. Ya, maka ini
namanya sumrah.